阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上吉祥，午安，晚上好。我们再次 Amitofo, selamat malam kepada para acarya, dharmacarya, biku lama, Jiangshi Cucio dan para peserta. Selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali di pertemuan Zoom ini. Seperti biasanya, kelas kita akan dimulai pukul jam 7 malam dan dimana kita seperti biasa untuk pertemuan ini memiliki 3 bahasa ya, ada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang ritual kehidupan ya, bab 5 pemahaman penting tentang tim doa yang bertema tentang materi kata pengantar 8 jam mulia. Nah, dengan pembicara yang sama dengan minggu lalu adalah Acarya Shi Lian Yue yang akan memberikan materi dan kelas hari ini. 看大家学到了什么。
今天课程结束后，依然会有释疑解惑的环 Seperti 节， biasanya, pada saat 会请 di 每位讲 ujung 师 kelas 将 akan 老 ada 师 sesi tanya jawab ya, yang akan 由于时间 dijawab 的关 langsung 系， oleh 我 Shi 温 Lianyue 馨的 Sangshi. 提醒您的问题一定要跟今天的课程内容有关。感谢大家的配 Tentunya 合。 kita berharap pertanyaan yang dilontarkan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan tema hari ini. 我们看一下都有上线吧。 Kita masih ada waktu 8 menit ya. 首先看到的是莲月上师，阿弥陀佛，莲月上师吉祥。 Di sini pembawa acaranya sedang memberi salam kepada orang-orang yang hadir di Zoom ini. Jadi saya tidak terjemahkan lagi ya, karena dia hanya menyebutkan nama-nama dari partisipan. 师兄你好，阿弥陀佛，龙助教你好，大家好。还有这个 NG Ken 师姐是吗？阿弥陀佛，美丽讲师您好，秀姬师姐晚上好，盛敏师姐您好，还有迪万助教吉祥，伟全助教晚上好，莲花薛德是师兄吗？您好，还有翠芳助教，阿弥陀佛，韵儿师姐啊，锦龙助教。很多很多的师兄师姐都上线了，现在有40几位的在众线上的师兄师姐上线了。我们还看到了 YouTube 的同门也上线了，大家吉祥。年底的脚步声越来越近了，我们的课程也很快进入尾声了。期末考试时间已经临近，如果您还没有完成作业的话，可以现在马上。 Kita tahu bahwa kita sudah mulai memasuki semester akhir, di mana kita akan memasuki tahap ujian ya. Ini adalah PowerPoint-nya, silakan dibaca. Syaratnya itu adalah untuk mengikuti ujian harus ada 6 artikel perolehan belajar masing-masing minimal 500 kata. Terus tugas akhirnya itu adalah video berdurasi 5 menit. Dan batas pengumpulannya adalah 10 Desember 2024. Jalur ujiannya 20 Desember jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk seremoni kelulusannya adalah 27 Desember 2024 jam 7 malam. 那么该如何操作呢？大家进入我们的 ini adalah caranya, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam websitenya, login account ya, terus pilih home, kemudian di sisi kiri ada pilihan tugasku yang nomor 1 ya, kemudian klik di tugasku di sisi kiri. 大家选择 di sisi kiri atas ada tugas yang sudah diumumkan nomor 2. Nah, yang di bagian awal, di bagian jadwal yang telah lewat, pilih tugas yang sudah diumumkan, maka akan muncul materi kelas ritual kehidupan 1. 必须点选储存，然后再点击提交作业。这项功能是为了方便学员遇到突发事件的时候，可以先选择储存，等处理完毕事情之后再继续。完成作业点击提交作业后，学员的作业就会提交到后台等待评分。如果只点击储存，没有点击提交作业，作业将无法记录到后台，后台将无法看见作业及评分。备注：每一章节都必须做相同的步骤。
期末作业缴交处在本页最后一栏。切记，先 Sesuai mengerjakan tugas, pilih simpan nomor 4 kiri, lalu pilih kumpul tugas nomor 4 kanan. Jika belum selesai, pilih simpan agar dapat dilanjutkan. 大家加油啊！以上是有关期末考试的通知。那么在今天的课程中，大家有什么疑惑的话，或者上课过程有疑问，您可以先记下来，发到留 Jadi 言 untuk 区。课程结束后，我们会请连院 ingat 长 kita akan ada sesi tanya jawab di akhir kelas ya. 安排在之后的时间。 Silakan tulis di grup chat saja ataupun di grup partisipan ini ya, di chat, di kolom chat. 时间差不多 Yang 了， bisa dijawab akan langsung dijawab, yang tidak bisa dijawab karena waktu akan dijawab di pertemuan 准备 selanjutnya. 准备好您的笔记。 Baik, kita akan segera memasuki prosesi ya, kelas ya. Kita akan memulai kelas 2 menit lagi. Diharapkan para peserta untuk mempersiapkan buku catatan dan pensil. 你也可以回顾一下上节课，您印象最深的。 Ini kalau sinyal saya agak macet-macet, mohon maaf ya, soalnya di sini lagi hujan deras. Semoga bisa lancar sih. 有时间还有1-2分钟，大家也可以在留言区里面分享您印象最深的内容。刚才的期末考试的通知，有一些细节的操作是很重要的，希望我们都能够记住。如果您没有记住，有需要的话，可以请求回看刚才的通知视频。好了，时间差不多了， Baik, 我们准备 kita akan segera memulai kelas hari ini. 课程，准备上课。那我们一起恭敬合掌， Baik, marilah kita mengambil sikap anjali, 祈请根本传承上师、历代传承祖师 sembah sujud kepada Maha Mula Carya Dharma Raja Linseng, sembah sujud kepada Triratna dan para Buddha Bodhisattva, senantiasa memberkati kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar, membentuk mudra Padma Kumara dan memanjapa mantra sebanyak 7 kali. 持咒 Om Guru Lian Song Om Guru Lian Shen Siddhi Hom, 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 Om Guru Lian Shen Siddhi Hom. 阿弥陀佛，尊敬 Amito 的 Fo, 师也是 yang terhormat 宣处处长 pemateri hari ini yang kita cintai, Acarya Shi Lin Yue Sang Shi, 教育处处长 Ketua TBF Lin Hua Cheng Chu Sang Shi, 公关处 Ketua Departemen Pendidikan Lin He Sang Shi, 尊敬的联合 Ketua 上师 Departemen 所 Publikasi 有的上师、教授师、法师 Humas ya, 师 Lin 教四 Lin Jia Sang Shi, dan para segenap acarya, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para Padma Kumara yang berada di seluruh dunia. Selamat malam semuanya. 上节课 Selamat datang di kelas hari ini. 向中音一从临终中 Di 音 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Bardo sejati, 这节课我们 sehingga 将 kita 继续 sudah mengerti apa saja yang akan dialami di Bardo sejati. 教室，请大家在留言区打
打上666，以最热诚的心恭请我们的授课导师，临终关怀经验丰富，大家都非常敬爱的连月上师。 Kita persilakan Lian Yue Sang Shi untuk memberikan kelas pada hari ini. 阿弥陀佛，我们 Amitabha. 顶礼我们最尊贵、最敬爱 Pertama-tama marilah kita mengambil sikap anjali sembah sujud kepada Maha Mula Carya Dharma Raja Lian Sheng, 祈请最无上尊贵的 memohon 传承 pemberkatan silsilah dari Maha Mula Carya, 最尊贵的 sembah sujud 立教祖师，南无 Guru Sesepuh Chen Fozong Namo Lian Hua Shen Ta Shi, 祈请以最尊贵的 memohon 法为甘露，灌顶在 memberikan adistana dengan ajaran Dharma yang luar biasa ini 之中， sehingga kita semua dapat memperoleh amerta, 教法的甘露， dapat memperoleh Dharma Sukha 能够 dan memperoleh pengetahuan Dharma 中 yang luar biasa ini 教修行得到最真 agar 实的 kita dapat memperoleh keberhasilan dalam sadhana. 阿弥陀佛，我们 Amitabha, 敬爱的会长，敬爱 yang 的 terhormat Ketua TBF 莲 Lian 家上师 Lian Han Sang Shi, 以及 Lian 在 Jia 线上 Sang Shi, Lian 所有 Fei 的 Sang Shi, 上师 dan 教授师 para 法师 acarya, 助 ya 教 Sang Shi, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi Zhu Jiao, dan para Padma Kumara semuanya, selamat malam semuanya. 那我们今天 Amitabha, 呢进入第二堂 hari 的 ini 实相 kita akan membahas tentang bardo 不管是 sejati 生处中 yang 不 kedua. 管是临终中 Tidak 不 peduli 管是 itu 实相中 bardo apapun ya, 乃至于未来的 bardo kelahiran, bardo mimpi, bardo samadhi, bardo jelang wafat ataupun bardo sejati 轮回的 ataupun bardo inkarnasi, tidak peduli bardo apapun, 大家知道 ini seperti roda yang berputar ya. Ada kesamaan dari mereka, apa itu? 混的是不是？这两个共同的字就是中音。 Yang ada kesamaannya ada pada keempat bardo ini adalah 音 jawabannya bardo. 中音 Ya, jadi 头声 ya seperti yang saya bilang ada bardo kelahiran, bardo jelang wafat, bardo sejati, bardo inkarnasi. Semuanya tidak terlepas dari namanya kata bardo. 在这里 Nah, jadi ini seperti sebuah roda yang berputar 要 terus. 跟大家不断的再次的 Makanya di sini kita juga terus tidak berhenti menekankan atau menitik beratkan poin-poin yang penting, terutama apa itu bardo. 大家看一下就不用讲了，就是从这四种中音一直不断的绕，所以呢，刚刚龙助教说，让我们回顾我们上一堂课的 Seperti yang saya katakan, 大家记得 keempat 的 bardo ini ya tidak pernah berhenti berputar 这个课程开 dan 始， kesamaannya ada di sini adalah bardo. 大家再回顾，不是大家记 Sini 得的内容是 saya membawa kalian 内容是 untuk 什么？ mengingat 这个是非常 apa 非常 itu 重要 tentang bardo sejati. 中音法性的光明中音。那我们知道，在法性的光明中 Kita tahu bahwa untuk bardo sejati ya 就是一般 yang disebut juga bardo cahaya dharma. 之后会进入到 Kita tahu bahwa bardo sejati itu sebelumnya dimulai dari bardo jelang wafat, yang dimana setelah bardo jelang wafat itu akan masuk ke tahap bardo sejati ini. 大家要明白的实相 Posisi yang dimana roh kita itu sudah secara penuh 能量 keluar dari tubuh fisik kita. Nah, masuklah kita ke tahap bardo sejati. 形成的一股能量场，所以实相中音本身它就是 Oleh karena itu, bardo sejati 那这股能量到底是 bardo sebenarnya adalah sebuah energi, ya energi ya. 在强调 Energi seperti apa? Maka di sini kita akan mengingatkan kembali 就是我们的 seperti yang kita bahas di kelas minggu lalu, 如来常是，
刚刚我在留言区里面 seperti kesadaran Tathagata, ya, kesadaran Tathagata yang pernah kita bahas di minggu lalu. 再跟大家分享一下所谓的如来常事。如来常跟事这4个字分为2个很重要的意义。如来常 bahasa Mandarin itu adalah Rulai Changshi yang diartikan ke Indonesia artinya kesadaran Tathagata. Nah, jadi keempat huruf Mandarin ini dibagi menjadi Rulai Chang dan Shi. Ya, Rulai Chang itu seperti Tathagata. Shi itu adalah kesadaran. Nah, jadi Rulai Chang ataupun Tathagata itu artinya adalah Buddhata, ya, Buddhata. Dan Shi itu adalah kesadaran. 也就是说，每一个众生，他都是佛性圆满具足的，这个就是如来常。每一个众生都有。 Dan kita bisa katakan bahwa semua insan memiliki Buddhata. Secun sering sekali memberitahu kita semua bahwa semua insan itu memiliki Buddhata tanpa terkecuali. Seperti saya memberi sebuah contoh, di atas angkasa itu ada satu matahari, ya. Di bawah matahari ini ada banyak awan, petir, hujan, dan awan. Begitu banyak lapisan awan, ya, sehingga menutup matahari ini. Maka dari itu insting ataupun kesadaran yang ke-8 ini, 所有的意念，这个就是事，这样大家明白吗？所以众生， jadi kesadaran itu adalah segala pikiran ataupun segala perasaan yang timbul itu merupakan kesadaran. 这么大的记忆体当中呢，由于每一个众生的事不同，善业恶业不同， Kita tahu bahwa 会形成 semua manusia itu memiliki kesadaran yang berbeda-beda. 大家这样明白吗？对如来常跟事，第8意识这样明白吗？从这个明白里 Ya, 面 jadi 呢， kesadaran Tathagata merupakan kesadaran yang ke-8. 这个师尊上个礼拜的开示叫做空瓶论。 Ini adalah Dharma Desana dari Mahaguru di minggu lalu. 他说，他的名字里面 Mahaguru membahas tentang botol kosong, ya, 佛性 topik botol kosong. 对众生的 Di botol ini mengisi apa? Mengisi Buddhata dan cinta kasih kepada insan, ya. 对众生的爱 Jadi 是什么？ botol kosong, botol Mahaguru itu diisi dengan Buddhata dan cinta kasih kepada insan. 没有别的，这样明白吗？所以这个空瓶是这么的美。反 Jadi 观 botol ini begitu sangat luar biasa dan indah. 第一个，我们一样有如来常，这样明白吗？ Seperti kita juga memiliki botol dan isinya itu apa? Isinya itu adalah pertama kita menyimpan Buddhata juga, menyimpan Tathagata juga. 就是瓶子里面装 Tetapi 这样明白？所以呢，我必须在讲临终关怀的分享这个课程的时候，一直把这个中阴灵魂跟一生生我们意念所形成的能量场这样的概念，一直不断的灌输在我们同门的大家的心事之中。 dan makanya di sini saya sering kali berulang-ulang kali mengingatkan kepada kita semua, ya, tentang bardo ini, 最重要 karena semuanya itu sangat berhubungan. 净化我们的事， Dan yang paling penting kita harus bisa menyucikan kesadaran kita, membersihkan kesadaran kita. 我们的事，这个事从哪里来呢？我们一出生 Kesadaran ini muncul dari mana? 入眼耳鼻舌身意，一出 Yang paling pertama itu pasti dimulai dari 6 indera kita, ya, dari mata, 产生很多的念 hidung, telinga, mulut, dan lain-lain, ya. Dimulai dari sinilah munculnya kesadaran kita. 佛性 Makanya kita harus setiap hari bisa mengintrospeksi diri, botol yang kita isi itu botol apa, isinya itu apa. 具足的，但
Karena yang penting kita harus tahu bahwa seperti yang dikatakan Mahaguru, setiap insan memiliki sifat buddhata. Karena itu botol yang kita punya itu pasti salah satunya adalah isinya itu adalah buddhata. 在净化着我们瓶子里面的一切的杂质，一切的种子。如果我们这一世的修行，你没有办法如实的清净，那 apabila kita tidak memiliki kesempatan ataupun memiliki kemampuan untuk menyucikan pikiran ataupun kesadaran kita di kehidupan ini, maka bisa dianggap hidup kita ini sia-sia saja karena kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan benar. 而且走进它，我们才能够真正的领略我们这一生修行的价值。所以呢， kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari Buddha Dharma dan meningkatkan kualitas diri kita ya. Jadi kita harus sering sekali bertanya ataupun introspeksi kepada diri kita sendiri. Botol kita ini isinya apa? Kita belajar Buddha Dharma, maka isinya itu pasti adalah Buddha Dharma dan Buddhata. Maka dengan begitu ya, isinya itu adalah Buddhata ataupun Buddha Dharma, maka kita adalah Buddha. Apabila botol kita isinya adalah Adinata kita, maka kita adalah Adinata. Nah, jadi apabila kita tidak melakukan apapun ataupun kita tidak melakukan hal kebajikan, maka botol kita itu adalah isinya karma buruk kita ataupun tumimbal lahir. Nah, mengapa kita begitu penting harus bervisualisasi tiga cahaya adistana, putih, merah, dan biru ya. Itu tugasnya itu apa? Manfaatnya itu apa? Itu adalah untuk membersihkan triguya, membersihkan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya membersihkan triguya. Menyucikan diri ya, itu adalah tugasnya untuk menyucikan tiga guiha ini ya, yaitu ucapan, pikiran, dan perbuatan. Oleh karena itu tidak ada orang yang lebih mengerti diri kita sendiri. Orang lain mungkin bisa menilai penampilan kita, namun tidak ada orang yang bisa menilai jati diri kita sendiri. Kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa karena kalian memiliki Mahaguru, memiliki Buddha Bodhisattva. 这么珍贵的真佛密法一直不断的传给大家的，不断的灌顶加持怎么我们还在红尘当中浮浮沉沉呢？哎呀， Mengapa kita sudah diajarkan begitu banyak dharma yang sungguh luar biasa dari Mahaguru, begitu agung, namun kita masih tetap tenggelam seperti batu ya, kita masih terlihat cukup dungu, masih tidak bisa mencapai pencerahan, mempraktekkan segala ajaran dharma yang diajarkan oleh Mahaguru. Ya, seperti kita sudah tahu bahwa kita harus mengintrospeksi diri, maka kita sudah harus bisa mengisi botol kita ini dengan barang-barang yang lebih bermanfaat. Kita tuang botol-botol isi botol ini, tuanglah karma buruk kita, tuanglah segala dosa-dosa kita dan kejahatan yang keburukan yang tidak baik, kita tuang dan kita isi dengan sesuatu yang jauh lebih bermakna, seperti Buddhata, Buddha Dharma dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kesadaran 8 yang tadi saya bahas adalah kesadaran dari Tathagata, di mana apabila kita tidak menyucikan pikiran, perbuatan, dan ucapan kita, maka kita tidak akan cukup bisa menyadari kesadaran Tathagata ini ataupun kesadaran Buddhata ini, karena kita ditutupi ataupun dihalangi oleh loba, dosa, dan moha ya, kebodohan, kebencian, dan keserakahan kita. Oleh karena itu, dengan adanya sadhana ya, dengan adanya pelatihan diri, dengan kita bisa tekun
melatih diri dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa membersihkan triguya, menghapus loba, dosa dan moha, sehingga kita bisa memahami dan mengenali kesadaran tata gata ini. 希望我们大家都能够从这个根本我们的心事当中明白。那么 Karena itu kita harus tetap paham ya. 749天的教示是什么呢？ Nah, jadi pengajaran, metode pengajaran dan pentingnya pengajaran dari 7x7 hari itu 49 hari itu apa? Kita ingat ya, dalam Adesana dari Mahaguru ya mengenai Bardo Sejati 49 hari ini. Jadi sebenarnya Suchun juga sering banget menjelaskan dan begitu banyak sekali penjelasan mengenai Bardo Sejati ini. Nah, jadi saya menggunakan metode cara menjelaskan dengan botol kosong ini dengan perumpamaan ini sehingga Anda lebih mudah untuk menyerap dan mengerti. Nah, setelah botol sudah pecah, maka tubuh fisik kita sudah tidak ada, ya sudah mati, dan bardo kita pun akan keluar. Ya, semua hal yang kita lakukan itu baik ataupun jahat, itu semua dicatat, ya akan tercatat, ya. Nah, jadi apabila kita berbuat banyak kebajikan, maka prana yang keluar itu jernih, bening dan jernih. Apabila kita banyak melakukan perbuatan buruk, maka prana yang keluar itu adalah keruh ataupun buram. Jadi di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, segala pahala berkah kita itu akan dicatat, ya, dan itulah yang akan membantu kita untuk melewati tahap-tahap dalam bardo sejati ini. Nah, jadi di dalam masa hidup kita pasti ada kebajikan dan keburukan yang pernah kita perbuat. Ada pahala ataupun ada balasan karma buruk yang akan kita terima. Nah, jadi kedepannya kita akan kemana? Ya, kita akan turun lahir kemana ya akan ditentukan oleh dengan segala perbuatan yang telah kita perbuat. Tidak peduli Anda mau mengaku atau tidak, tetap saja segala pikiran ataupun perasaan yang Anda punya itu tetap sudah tercatat, ya. Dan inilah yang disebut dengan kesadaran dari Buddhata. Tidak peduli segala kebajikan, keburukan yang ataupun segala perkataan yang Anda ucapkan itu semua itu sudah tercatat. Nah, asalkan ada pikiran pasti ada bibit ataupun benih, ya. Karena itu segala pikiran yang tanpa hentinya kita menanamkan benih-benih. Oleh karena itu kita harus tahu benih keburukan harus kita putuskan. Ya. Benih yang sudah terjadi harus kita putuskan. Benih yang belum terjadi tetapi buruk jangan kita biarkan untuk tanam. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus menghindari agar benih keburukan yang akan terjadi itu tidak terjadi. Jadi diulangi, benih yang sudah terjadi harus kita putuskan, ya, benih keburukan ya yang sudah terjadi harus kita putuskan, dan benih keburukan yang belum terjadi harus kita hindari dan yang kita waspadai ataupun kita kontrol jangan sampai benih tersebut lahir ataupun terjadi. Kita harus menyemangati ataupun memotivasi diri kita sendiri harus bisa memperbanyak menabur benih kebajikan ataupun melahirkan benih-benih kebajikan. Apabila kita masih belum memiliki benih kebaikan ataupun belum ada pikiran, munculnya pikiran tentang benih kebaikan, maka kita harus segera melahirkannya, menaburkannya. 其实我的心中是很有感触的，所以我把师尊的开示用到我们今天跟大家分享的。因为这一切的一切的一切，
Jadi saya menggunakan metode perumpamaan botol yang diajarkan oleh Mahaguru di minggu lalu ya, kepada kita semua, agar kita semua itu bisa lebih mudah untuk menerima pengetahuan ini. Nah, jadi tumimba lahir, inkarnasi tumimba lahir ya, tumimba lahir ke 6 alam gati itu apa? Yaitu berdasarkan dengan hukum karma yang ada pada diri kita, dan di sanalah tempat kita inkarnasi ya. Jadi tergantung dengan nidana ataupun jalinan karma kita, di sanalah alam yang akan kita tuju di perjalanan berikutnya. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah ya. Nah, jadi di dalam sepanjang hidup kita pasti akan ada banyak benih kebajikan, akan banyak juga benih keburukan. Di sanalah kita akan ditimbang-timbang dan kita akan diutus ataupun diinkarnasikan ke alam yang sesuai dengan nidana kita. Ya, jadi kita harus dengar dengan jelas ya. 中音就是一股气，是意念所形成的一股能量场。这个也是我上的。 Nah, seperti yang saya katakan tadi, bardo itu adalah sebuah energi ya. Dan kita tahu bahwa bardo sejati adalah bardo cahaya dharma ya. Merupakan suatu medan yang memiliki kekuatan kesadaran. Apabila kita sekarang apabila kita tidak memiliki kekuatan untuk menyucikan tirguya kita, tidak menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, maka itu percuma ya. Nah, jadi Mahaguru pasti akan tetap memberkati kita dalam waktu kapanpun dan kepada siapapun. Namun apabila diri kita sendiri tidak bisa mengatasi ataupun mengontrol diri kita, tidak bisa menyucikan triguya, ya maka harus bagaimana? Tidak boleh. Jadi kita harus bisa mengubah tabiat buruk kita. Kita harus berusaha bisa menyucikan ataupun membersihkan triguya. Kita mungkin akan ada perbedaan ya terhadap sesama manusia. Pasti ada orang yang kita tidak suka, ada orang yang kita suka. Nah, mungkin ada orang yang kita tidak suka, kita akan berpikir banyak perasaan yang tidak baik tentang dia. Nah, jadi setiap hari itu pikiran itu pasti akan kemana-mana dan banyak sekali aktivitas kegiatan di pikiran kita. Apabila kita pada saat masa hidup saja kita tidak bisa mengatasi ataupun mengontrol pikiran kita, tidak bisa mengendalikan ilusi yang muncul dalam pikiran kita, nah, nanti pada saat meninggal nanti bagaimana? Nah, jadi kalian harus bisa mengendalikan ya. Ada satu sisi pasti yang mengatakan bahwa kalian harus percaya dengan Mahaguru, kalian harus bisa melakukan kebajikan, harus bisa menjadi orang yang menjadi seorang sadaka sejati. Namun di satu sisi pasti akan ada godaan dari loba, moha, dan dosa, di mana kita harus begini, harus begitu, melakukan segala sesuatu yang tidak baik ya. Jadi pikiran kita itu setiap hari seperti tarik tambang ya. Jadi ditarik sana, ditarik sini ya, saling tarik-tarikan. Kita harus bisa menang ya dalam proses pikiran tarik tambang ini, di mana kita harus bisa di sisi yang baik ya, harus menghancurkan ataupun menghapus pikiran yang buruk itu.
一切的妄念，一切的无明我执。 Kita harus dengan kebijaksanaan ya bisa menghapus segala loba, dosa dan moha, menghapus segala keburukan dan kilesa. Nah, dengan demikian tarik tambang kita pun pasti bisa menang. Sisi baik tarik tambangnya pun bisa menang. Dan kita harus belajar ya ataupun mengarahkan kepada bardo kita agar dalam pikiran kita harus muncul Mahaguru dan menjapa mantra Mahaguru, membentuk mudra Mahaguru. Ya, kita harus bisa mengajari ataupun mengarahkan diri sendiri terlebih dahulu, baru kita arahkan belajar mengarahkan kepada orang lain ya. Jadi yang paling penting harus dimulai dari diri sendiri dulu, baru kita memiliki kekuatan jati diri, memiliki kekuatan dari Mahaguru, kekuatan dari Mahamula Dinata. Dengan demikian, setelah adanya kekuatan dari ini, maka kita pasti akan melahirkan kekuatan yang lebih luar biasa lagi, baru bisa mengajari ataupun membimbing ataupun menuntun insan lainnya. Jadi kita harus seringkali mengingat ya, mengingat apa ya, seperti karya tulis Mengarungi Alam Samsara ya yang ditulis oleh Mahaguru. Sucun menjelaskan bahwa di mana kepalanya itu merekah menjadi teratai berkelopak 8. Jadi saat itu di puncak kepalanya itu mulai muncul bunga teratai. Jadi pada saat kita menghadapi lingkungan yang kurang baik ataupun suasana hati yang kurang bagus ya, ataupun kondisi yang tidak baik ya, kita harus belajar untuk tidak terpengaruh ya. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berusaha untuk tidak terpengaruh. Dengan demikian, pada saat sudah memasuki bardo sejati, kita sudah bisa menang dalam tarik tambang. Jadi pada saat kita memasuki bardo jelang wafat, itu dimana kita terjadi penguraian eksternal maupun internal. Setelah segala penguraian telah selesai, maka bardo kita ataupun roh kita akan keluar dari tubuh fisik kita dan kita memasuki tahap bardo sejati. Yang paling penting kita harus ingat bahwa dalam kesadaran Tathagata yang ke-8 ini, kita harus bagaimana melatih diri ya agar kita bisa lebih bisa mengendalikan pikiran diri kita. Kita harus bisa menghapus keakuan ya, di mana kita bisa meninggalkan ataupun melepaskan segala hal yang ada di dunia ini, maka kita bisa diselamatkan. Apabila kita tidak bisa menghapus keakuan, kita masih terikat dengan segala hal yang ada di duniawi ini, maka akan sulit untuk terbebaskan dari penderitaan. Tidak perlu kita
sampai harus terpengaruh oleh lingkungan luar ataupun digoda oleh lingkungan luar, tetapi kita diri sendiri sudah mengikat diri kita sendiri, di mana kita terikat ataupun melekat dengan segala hal duniawi. Kita yang mengikat diri kita sendiri, bukan lingkungan ataupun kondisi luar. Ya, kita harus bisa membangunkan roh kita ataupun membangunkan bardo kita. Ya, kalau nggak terus tidur ya. Ya, bagaimana cara membangunkan roh kita ataupun bardo kita? Ya, kita harus mensucikan triguhya, membersihkan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Ya. Dan caranya apalagi ya, kita bervisualisasi tiga cahaya memberkati, putih, merah, dan biru. Yang keempat ya, kita harus bisa mengendalikan ataupun mempertahankan kondisi tiada pikiran ya, karena kita tahu bahwa tiada pikiran itulah adalah ajaran Dharma sejati. Apabila kita setiap hari kita bisa mempraktekkannya, maka kita pasti akan ada keberhasilan dalam pelatihan diri ataupun bhavana. Apabila kita masih belum bisa bermeditasi ataupun bersamadhi, kita masih belum bisa membersihkan triguya, maka kita akan terus mencoba agar diri kita bisa melampaui kemampuan diri kita sendiri. Kita harus berusaha setiap kali untuk membangunkan roh yang ada di dalam jati diri kita, membangunkan bardo yang ada di dalam jati diri kita. Ya, bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya katakan, harus membersihkan triguya dan sering sekali bervisualisasi 3 sinar memberkati. Nah, jadi ada satu lagi metode penerapan di mana cara mudah ya mencapai Mahapatminiloka yang pernah diajarkan oleh Mahaguru. Metode ini adalah metode yang paling cepat ya, metode yang paling mudah, paling cepat mencapai Patminiloka. Ya, jadi Dharma ini dinamai adalah sadhana penyeberangan paling cepat mencapai kontak yoga. Ya. Sadhana penyeberangan paling cepat mencapai kontak yoga. Ya. Jadi mudranya itu seperti apa? Seperti yang Lien Yue-Shang-shi peragakan. Seperti ini ya, kita memperagakan mudra Lianhua Tongzi, mudra Padmakumara, terus kita silang ya. Jadi kita bentuk mudra Padmakumara seperti biasa. Terus kita silangkan ya, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Yaitulah mudra dari metode cepat mencapai metode penyeberangan paling cepat mencapai kontak yoga. Pertama-tama kita bervisualisasi di angkasa muncul seberkas cahaya putih dan ada 3 cahaya, matahari, bulan, dan bintang memancarkan cahaya yang sangat terang di angkasa. Ya, bintang itu bintang, matahari, dan bulan itu memenuhi angkasa begitu banyak ya. Dan cahayanya itu memenuhi angkasa seperti apa? Ya, kita bayangkan cahayanya itu begitu banyak, begitu terang. Ya, karena kita tahu bintang itu sangat banyak, memenuhi
angkasa, langit angkasa. Maka cahaya yang dipancarkan oleh bintang, bulan, dan matahari juga tentunya sangat luar biasa. Kita saja bisa menjapa mantra Namo San Shiliwan Ii Shiwan Juchen Upai Tuming Tunghao Amitofo. Nah, jadi satu Buddha Amitabha bisa berubah menjadi puluhan juta, ya, berada di angkasa, memberkati, ya. Jadi kita visualisasi di angkasa muncul 3 berkas cahaya, ada matahari, bulan, dan bintang, dan kita menggambarkan, ya, garis goresan yang ada diajarkan sebelumnya itu. Terus kita duduk bersila di atas teratai di bawah lindungan cahaya tersebut, dan kemudian segala jenis karma warana berubah menjadi hawa gelap, dan tubuh kita pun menjadi bersih, bening, ya, dan mencapai keberhasilan. Nah, jadi kita harus bisa menghargai ajaran yang luar biasa ini yang ditransmisikan oleh Mahaguru. Nah, jadi inilah dia gambar yang tadi saya bilang. Yang di paling atas itu yang warna orange itu adalah matahari, yang warna biru sebelah kiri itu adalah bulan, tuh yang sebelah kanan bawah itu adalah bintang. Nah, jadi ini adalah goresan yang harus kita hafal, ya. Goresan yang harus kita hafal, di mana yang di atas adalah cahaya putih, ya, dan berubah menjadi 3 sinar. Pertama-tama kita visualisasi di atas muncul seberkas cahaya putih yang berubah menjadi 3 sinar dari matahari, bulan, dan bintang. Kemudian memancarkan cahaya yang terang sangat luar biasa, dan terjadilah goresan cahaya seperti demikian, dan kita masuk ke dalam teratai tersebut. Ya, kita duduk di atas teratai tersebut, kita masuk ke dalam lingkaran cahaya tersebut. Ya, kita harus hafal ini, yang di atas itu seperti angka 2, ya. Nah, terus ini seperti huruf 9 dalam Mandarin. Terus ini seperti 3 dalam huruf angka, ya, 2, 9, dan yang terakhir adalah bulat, ya, yang di bawah itu bulat, jadi kayak 2, 9, 3, 0. Ya, jadi ini seperti password dari angkasa, ya. Jadi ini harus ingat adalah metode, ya, penyeberangan paling cepat mencapai kontak yoga. Ya, cahayanya kamu harus pikirkan cahayanya begitu terang, begitu menyilaukan, ya. Karena kita tahu bahwa Mahaguru, ya, sudah mengajarkan bahwa Mahaguru sendiri itu mewakilkan seluruh penjuru Buddha yang ada di Buddha Loka. Ingat goresan-goresannya. Terus kita berada di dalam lingkaran tersebut, duduk di atas teratai, dan memperoleh cahaya yang luar biasa, dan sehingga segala karma warana kita pun keluar dari pori-pori, berubah menjadi hawa gelap dan lenyap, sehingga badan kita menjadi bening, bersih, dan bercahaya. 好，我们这个数节法轮怎么运用呢？修法时观修数节法轮，大家有没有看到？你在哪里？ Nah, kita di bawah tersebut kamu lihat ada cahaya-cahaya yang ada di titik-titik badan kita. 真的就是在整个根本传承上师的传承大家集中，在宇宙的日 Kita menekuni sadhana, kita juga sudah berada di dalam lingkaran, ya, perlindungan dari para Buddha, Bodhisattva, dan Mahaguru. Dan kita duduk di atas teratai tersebut di dalam lingkaran cahaya. Ini merupakan metode ataupun sadhana, mahasadhana yang diajarkan oleh Mahaguru, ya. Mengapa saya katakan begitu penting? Ya, kembali lagi ke tadi topik yang botol itu. Botol yang diisi oleh Mahaguru adalah Buddhata dan cinta kasihnya kepada para insan. Dan botol kita isinya apa?
Betul, kita juga terisi dengan budata, tetapi terlalu banyak kerikil-kerikil kecil, kerikil-kerikil pikiran ataupun sampah-sampah 我们却倒不掉，因为 yang ada di dalamnya yang perlu dibuang. 人的意识当中，智慧就是这样，你会把这些净化，除非修。 Sebab 所以 inilah yang harus kita pahami dan serapi. 我曾经跟大家分享过第145本文集《当下的清凉心》，里面有一篇文章，就是妻 Saya juga 妾 sudah 之 pernah 间 membahas tentang 里面是 sebuah karya tulis Mahaguru 故事当中 yang menceritakan tentang 大的法叫做万事神变大法，大家记得吗？当那 metode yang 个 diajarkan oleh Mahaguru, 怨气去自杀的小三， contoh yang dimana 跟他的意念当中 seorang 就是痛苦，就是 pelakor yang 他的瓶子 membawa dendam untuk membawa dendam dan pergi bunuh diri ya. 长嘛，对不对？ Botolnya isinya apa? 我要 Dia tentu ada isinya budata, tetapi dari perasaan ataupun pikirannya sendiri itu penuh diisi oleh rasa dendam 所以 ya. 师尊说， Jadi isinya hanya dendam dan budata. 世界尽 Dan Mahaguru pun ingin menolongnya untuk terlahirkan ke Buddha Loka. 他都 Mahaguru bilang, saya bantu kamu, saya seberangkan kamu. 意念， Tetapi si pelakor tersebut tetap mengatakan tidak mau, saya maunya balas dendam. Saya penuh kebencian, saya maunya balas dendam. Nah, jadi akhirnya Secun juga tidak bisa menolongnya karena dia sendiri tidak ingin ditolong. Dia hanya ingin balas dendam 是法宝 dan ya. Jadi di sini kita mengatakan bahwa 到我们的心性， botol 因为我们的心 ini tergantung dengan pikiran kita dan hati kita. 所有一切的外在 Karena botol tersebut itu diisi oleh segala loba dosa moha ataupun godaan ataupun gangguan-gangguan dari luar ya yang mempengaruhi perasaan dan pikiran kita sehingga botol itu pun terisi dengan kerikil dan sampah-sampah. 今天想要去修法的意念就变得薄弱了，所以呢， Sehingga 意识 eh, 一直不断的盖住 motivasi 我 ataupun 们原本 eh, 埋藏 semangat kita ingin bersadana juga akan menipis ya karena dipengaruhi 所 oleh 以为什么 kerikil-kerikil tadi yang saya katakan. 这个就是净化？大家还记得吗？师尊在那篇文章当中，他就描述了这个这个带着怨气的小三，他还拿着一个黑令旗。 Ya, seperti yang saya katakan tadi di karya tulis tadi, si pelakor tersebut masih membawa, kan dia sudah meninggal nih, sudah bunuh diri karena dia membawa dendam ya. Jadi dia malah membawa sebuah lingpai yang berisi lingpai perintah untuk balas dendam ya. Karena dia meninggal dengan kondisi benci dan dendam, maka pada saat di alam baka dia diberikan satu lingpai yang berisi dendam untuk membalas dendamnya. Dan di saat itu Mahaguru mencegatnya dan ingin menolongnya, menyeberangkannya, tetapi dia tidak ingin ditolong. Dia tetap ingin membalas dendam. Saking kuatnya itu, saking kuat rasa dendamnya itu sampai dia sendiri tidak mau menolong diri dia sendiri. Karena tujuan dia itu hanya untuk balas dendam. 他的佛性升起了，哎，佛性升起了，智慧升起了。他说：“我要，我要，我要，就上去了。” Nah, jadi pada saat Secun terus berusaha untuk menolongnya dan akhirnya dia bisa tertolong, dan akhirnya di saat itu apabila dia ingin ditolong maka kebijaksanaannya pun akan lahir dan budatanya pun akan semakin kuat, dan di saat itulah dia bisa diseberangkan ke Sukhavati Loka. 数劫法轮的秘密啊，你要知道，宇宙的日光、月光、星光化为一个宇宙的大光明圈。那么我们在 jadi 修法的时候， Kita tahu bahwa metode ini ya kita mengharapkan kekuatan cahaya ya dari dan adistana ya dari Mahaguru tentunya, yang ada cahaya dari matahari, bulan dan 化为 bintang, 这一道光 dan 圈， segala jenis 在我 segala cahaya yang diberikan oleh para Buddha, Bodhisattva dan Mahaguru itu berubah menjadi 3 cahaya tersebut dan menggambarkan huruf yang tadi saya bilang 2930 为什么？ ini ya, dan kita berada di dalamnya
melebur dalam cahaya tersebut, sehingga di saat itu cahaya tersebut dengan cepat menyirami tubuh kita sehingga kita bisa memperoleh yokta ataupun yoga. Jadi kita harus tahu, kita dalam kondisi saat itu kita harus bersikap tenang dengan suasana hati yang tenang ya, karena kita tahu bahwa Buddha itu seperti samudra, namun sifat manusia itu seperti gelombangnya, seperti ombaknya maksudnya. Nah jadi pikiran manusia juga demikian ya, seperti ombak ya, berliku-liku ya, dan naik turun, nah tidak stabil. Oleh karena itu kita harus belajar untuk bisa bersikap tenang. 当我们观想着数节法轮在很安定的这种形式当中，乃至于我们每一个呼吸都跟宇宙的能量一直在交融的时候，那么我们一定能够。 Dan di saat kita sudah bisa melakukan metode penyeberangan paling cepat mencapai kontak yokta ini, kita bisa melebur dengan cahaya, bisa melebur dalam kondisi ini. Ya, maka kita pasti akan tertolong. Makanya kita dalam masa hidup ini kita masih memiliki tubuh fisik manusia. Kita harus merasa sangat-sangat bersyukur sebab kita memiliki tubuh fisik yang sempurna. Kita bisa memiliki kesadaran ya. Kita bisa berpikir apa saja yang telah diajarkan oleh Mahaguru, apa saja metode penyeberangan yang telah diajarkan oleh Mahaguru, dan kita bisa segera melakukannya karena kita semua memiliki tubuh fisik ini itu sangat beruntung, karena tidak peduli pikiran kita sudah kemana-mana, tetapi kita masih bisa mengendalikan pikiran kita, bisa menarik kembali pikiran kita. Ya makanya ini merupakan suatu keberuntungan yang dimiliki oleh sesosok manusia. Namun ada kejelekannya, yaitu kita akan keuntungannya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kejelekannya adalah kita tidak bisa terlepaskan dari jalinan karma dari 6 indera kita. Ya karena kita tidak bisa mengendalikan mata kita. Kita melihat ini, melihat itu, melihat apapun, ya kita pasti akan muncul pikiran yang baik ataupun tidak baik. Jadi adanya beruntung, adanya ketidakberuntungan. Ya. Namun tetap kita ambil sisi positifnya, menjadi sesosok manusia itu merupakan suatu hal yang sangat beruntung. Kita manfaatkan kesempatan sekarang untuk berlatih diri dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa dapat mencapai pembebasan di nantinya. Kita harus bervisualisasi. Kita duduk ya, beranjali bervisualisasi, kita berpikir bahwa Mahaguru Buddha Bodhisattva memberkati dan di dalam cahaya ini. Terus kalian lihat dari atas, itu dari tubuh, di atas puncak kepala kita terdapat cahaya ya. Itu adalah cahaya yang diberikan oleh Mahaguru Buddha Bodhisattva dan perlahan-lahan turun ke dalam tubuh kita sampai di cakra hati ya. Itu di saat itu kita sudah bersatu dengan Mahaguru ataupun Buddha Bodhisattva. Nah, di bardo kelahiran kita juga sudah bisa belajar untuk bervisualisasi metode ini. Kemudian ini adalah visualisasi dari bardo jelang wafat. Nah, jadi kalian lihat gambarnya berbeda lagi ya. Ini adalah metode penyeberangan paling cepat mencapai Patiniloka ya. Jadi ini adalah hal yang harus dilakukan pada saat kita telah memasuki bardo jelang wafat. Nah, jadi ini adalah roh kita tuh yang di kursor itu, yang di atas kepala kita. Ya. Jadi setelah kita sering kali bervisualisasi ya,
bervisualisasi demikian, pada saat kita sudah sekarat ataupun sudah memasuki tahap bardo jelang wafat, kita bervisualisasi roh kita naik dari puncak kepala dan perlahan-lahan melesat ke atas. 所以呢， Ya. 在前几堂课我们示范过临终中阴黄金8小时的行法啊，不管是 Jadi 这个 点金刚砂，清净他的牲口， ya, seperti yang pernah kita praktekkan sebelumnya di curah kasih jelang wafat di pertemuan sebelumnya bulan 10 itu, ya, 临终 kita 观想 memberikan 我们不管 pasir wajra, ya kita juga sambil sebagai tim doa kita juga membantu mereka untuk bervisualisasi demikian, ya, kita bantu mereka bervisualisasi metode ini, 在我们临终中 metode paling cepat mencapai 4 menit loka, 的教法啊， ya, dan bervisualisasi rohnya itu keluar dari puncak kepalanya 这中阴呢 dan melesat ke atas. 不像中阴， Baik, 我们看到 kemudian setelah bardo jelang wafat kita akan memasuki proses bardo sejati, ya. Jadi 一股能量， setelah rohnya sudah terbang ke atas, berubahlah menjadi sebuah lingpai, ya. Yang kalian lihat sendiri ya di gambar, itu sudah berubah menjadi lingpai, di mana pada saat kita melakukan 安定， doa 7 hari ataupun doa duka, 走入的 doa 7 hari ataupun ya doa duka, kita lakukan visualisasi demikian. 如果 Karena kita tahu bahwa bardo yang baru saja meninggal, ya, itu pasti akan kacau suasana hatinya, 他的品 tidak ada kekuatan dan sangat kacau, 爱恨情仇， dan 最后 botolnya pun hanya mungkin akan terisi loba dosa moha dan akan muncul fenomena-fenomena ilusi lainnya, ya. Dan akhirnya dia mengambang, melayang dan bimbang, ragu, akhirnya dia 这一 terjerumus. 能量 Nah, jadi kita sebagai tim doa, kita harus bantu mereka untuk bisa mengontrol dan mengendalikannya. 天 Dan 在法性的光明中阴，我们 maka dari itu 7 kali 7 hari, ya, 49 hari itu sangat penting 这个令牌， kita bisa menenangkan bardo. 我们要看 Kita lihat 瑶池 di 基 gambar itu ada lingpai. 地藏王菩萨，这个 Nah, 是 ini adalah lingpainya, ya. Itu adalah 在中观连 adalah agak apa adalah tiga tiga ini, tiga adinata, ya. Yang pertama adalah Amitabha Buddha, Yaoche Jinmu, dan Ticang Wang Pusa, ya. Jadi di Hu-nya itu ada tiga adinata. Yang tengah itu Yaoche Jinmu, yang kanan itu Amitabha, yang kiri adalah Ticang Wang Pusa. Ya, jadi bukan hanya satu adinata. Dan seperti biasa kita lihat, jadi ini adalah 3 adinata. Buddha Dewi Yaoche yang tengah, kanan itu adalah Amitabha, yang kiri adalah Siti Garba. Nah, terus yang di bawah itu adalah roh dari mendiang tersebut. Nah, jadi kalian harus bervisualisasi di atas lingpainya tersebut tertempel roh orang tersebut, ya, selama 7 kali 7 hari 49 hari, dan limpahkan jasa kepada mendiang. Nah, sebab dia memiliki waktu yang cukup panjang selama 49 hari. Masih ada 20-an kali kesempatan penyeberangan kepada dia. Nah, jadi tidak peduli masa hidupnya dia bagaimana, ada sadhana apa tidak, tetapi kita sebagai tim doa, kita memiliki peluang ataupun kesempatan untuk menolongnya sebanyak 20-an kali. Nah, jadi selama 49 hari ini kita harus menghargai waktunya. 所以呢，当我们的一个中阴飘荡的这一股意念的能量，纵使它的能量非常非常的微弱，但是它 kita tahu bahwa cahayanya itu begitu, mungkin dari roh itu cahayanya begitu redup, tetapi kita bisa visualisasi roh tersebut menjadi memiliki cahaya Buddha yang
kuat ya, dan kita visualisasi rohnya itu menempel di lingkai, di atas teratai dan di dalam lingkaran cahaya. Ya, kalian harus ingat ya, visualisasi ini itu di atas angkasa ya, di atas kekuatan dari angkasa, sehingga lebih cepat mencapai kontak yukta. 这是他的不幸，但是他的幸福是因为它只是一股能量，它只是一股能量，所以这一股微弱的能量，在三本尊的能量加持下，它就能够在光明的能量场里面去。Dalam adistana dari 3 adinata, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, Mahadewi Auci, Amitabha Buddha, dan Sita Garbha Buddha, dan ditambah dari kekuatan cahaya dari para Buddha, Bodhisattva, dan Mahaguru di angkasa, dan lingkai tersebut berada di dalam lingkaran cahaya tersebut yang begitu kuat, maka maka dikatakan metode ini adalah metode penyeberangan paling cepat. Ya. 要报复的这种心念，为什么后来他就 sebenarnya dia mungkin pada saat itu masih merasakan kekacauan, tetapi apabila kita bisa membantunya untuk menangkannya ya, kita bisa membantunya bisa segera terlahir ke Buddha Loka. 我们这一次的修行啊，我们知道数节法轮非常非常重要的意义，还有我们在我们这一生的 kita tahu bahwa pada pertemuan hari ini kita membahas tentang botol yang seperti tadi saya umpamakan, dan metode penyeberangan paling cepat mencapai kontak yukta ya, metode yang luar biasa ini ya. Di dalam kehidupan kita pada kali ini, kita pasti akan terikat dan bertarik tambang dengan sikap-sikap dosa, loba, moha kita dan lain-lain, dan kita harus gunakan kekuatan dari penyucian Triguya untuk bisa memenangkan kompetisi tarik tambang yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menghancurkan, menghapus kebencian, kedunguan, ataupun keserakahan yang ada dalam diri kita. Kita juga harus tanpa tiada hentinya terus mengisi pikiran baik ataupun sesuatu yang bermanfaat di dalam botol kita, dan kita tuang ataupun buang kerikil-kerikil buruk ataupun sampah-sampah yang ada di dalam botol tersebut. Ya, hari ini kita bisa kita harus mengintrospeksi diri ya. Apakah hari ini saya menanam nidana lebih banyak, menanam kebajikan lebih banyak ataupun keburukan yang lebih banyak? Ya, hanya diri sendiri yang tahu, dan kita harus setiap hari berintrospeksi diri. Hari ini apakah saya sudah melakukan banyak hal baik atau banyak hal buruk yang saya lakukan? 想想我们今天从眼睛一睁开到晚上要睡觉，哎，我们好像过失比重的。 Nah, jadi setiap malam sebelum tidur ya, kita introspeksi diri, renungkan sehari ini apa yang kita lakukan, apakah kita melakukan hal-hal yang bermakna, apakah kita hanya menyia-nyiakan waktu yang ada dalam hidup kita ini. 我说，我之前不是说好吗？假设我们这一生可以活到100岁，那我现在 saya pernah katakan, apabila contoh saya bisa hidup sampai 100 tahun, tetapi saya sudah memasuki 65% dan 35% seberapa panjang, hanya dengan menarik nafas sebentar saja sudah tidak ada lagi. Tidak peduli Anda seberapa muda, seberapa
kuat, tetapi hanya sekejap mata, setarik nafas, menghela nafas, begitu saja sudah hilang. Seberapa banyak waktu yang kita miliki, dan kita pada hari ini, kita ini sudah untung atau sudah rugi? Apakah kita bisa memiliki hari yang bermakna atau terbuang sia-sia? Kita jangan menyia-nyiakan waktu kita semasa hidup ya. Kita melewatkan sehari, jangan sampai kita melewatkan 100 hari ataupun 100 tahun yang telah diberikan di kehidupan ini. Kita harus memiliki makna, untuk hidup kita ini ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini terbuang sia-sia. 当我们的心打开的时候，我们就能够很快速的净化我们的心事，因为我们在整个根本上是诸佛菩萨以及整个宇宙。 Makanya dengan cara melatih diri sadhana atau pembhavana, kita bisa memiliki pikiran yang lebih terbuka ataupun lahirnya kebijaksanaan. Dengan demikian kita pasti tidak akan membuang sia-sia segala hidup ataupun segala waktu yang telah diberikan. Ya, kita harus bisa mengendalikan segala pikiran, menarik kembali pikiran-pikiran yang tidak baik ya, kembali ke pikiran yang baik dan benar. Benih keburukan sebelumnya kita putuskan. Benih keburukan yang belum terjadi jangan kita izinkan ya, kita putuskan, kita hindari. Dan benih kebajikan yang sekarang sudah terjadi kita kembangkan. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus diingat kita harus seperti Maha Guru ya, botol yang diberikan, yang diisi oleh Maha Guru adalah buddhata dan cinta kasih kepada insan. Dan kita mungkin tidak kita harus ingat, insan yang dimaksud juga bukan hanya insan orang luar, tetapi harus mencintai diri sendiri dan mencintai insan. Pada saat kita memasuki prosesi jalan wafat, kita pasti akan paham dengan jelas apa yang harus kita lakukan pada saat itu. 宇宙的净光当中，当你日日这样实修的时候，当我们的临终中阴，你一定会持住这个念。当你很精进的时候，纵使 pada saat kita bersadana ataupun melatih diri dengan sungguh-sungguh dengan tekun, 如果没有三知识在旁边唤醒我们，我们也懂得唤醒自己。在四大分解 apabila tidak ada orang di samping kita pada saat kita memasuki jalan wafat ataupun badro sejati, tidak ada yang menuntun kita, tidak ada yang mendoakan kita, tetapi karena kita telah berlatih dengan sungguh-sungguh, kita telah mengerti segala dharma yang telah diajarkan ini, khususnya tentang metode penyeberangan ini, maka kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa harus tergantung dengan tim doa ya. Makanya belajar meditasi juga sangat penting ya, samadhi juga penting. Memasuki aku dan aku memasuki, di mana proses tersebut ya, dengan segala kebiasaan-kebiasaan dari sadhana ya, bisa sangat membantu kita pada saat kita jelang wafat dan memasuki badro sejati nantinya. Dan dengan adanya metode penyeberangan yang seperti yang telah kita ajarin ya selama beberapa bulan ini, maka kita juga bisa membantu kerabat keluarga kita
dan membantu menuntunnya agar bisa dengan tenang dan bisa fokus dengan cahaya Buddha dan bisa terlahir ke Buddha Loka. Kita tahu bahwa setelah kita memasuki Bardo Sejati, kita harus tahu bahwa kesadaran kita sudah berada di dalam angkasa. Ya, kita ingat ada lingpai yang bisa kita gunakan, ya, 3 adinata di dalam lingpai. Jadi ini merupakan metode Dharma yang sangat luar biasa, metode penyeberangan paling cepat mencapai Sukhavati Loka ataupun Buddha Loka. Ya, dengan cara membentuk mudra Mahaguru dan kemudian kita silangkan, ya, yang kanan di bawah, yang kiri di atas, kemudian bervisualisasi ada seberkas cahaya putih, kemudian berubah menjadi 3 sinar, yaitu matahari, bulan, dan bintang, memancarkan cahaya yang sangat-sangat terang, ya, sehingga melebur dalam angkasa, ya, dan kemudian muncullah goresan yang menyerupai angka 2930 tersebut, dan kita masuk ke dalam lingkaran, cahaya lingkaran tersebut duduk di atas teratai, kemudian cahaya adistana dari Mahaguru di atas puncak kepala pelan-pelan turun ke setiap cakra kita sampai memenuhi cakra yang paling bawah, dan kemudian pelan-pelan dari cakra hati kita berubah menjadi Mahaguru. Mahaguru adalah kita adalah Mahaguru. Dan dengan demikian perlahan kita akan memperoleh ketenangan, dan tentunya segala jenis karma warana akan keluar melalui pori-pori menjadi hawa gelap, dan tubuh kita menjadi bening, bersih, dan mencapai keberhasilan. Nah, jadi inilah metode dari penyeberangan paling cepat mencapai Padmini Loka. Apabila kita membantu di proses doa duka atau Paisha Sungcing, ya, kita gunakan lingpai untuk bervisualisasi. Ya, ingat di atas lingpai tersebut terdapat 3 adinata, yang tengah adalah Mahadewi Yautse, yang kanan adalah Buddha Amitabha, yang kiri adalah Buddha Sitigerba, dan di dalam kolom lingpai tersebut adalah tertempel roh orang tersebut, ya, dan perlahan-lahan, ya, orang tersebut pun melesat ke atas, ya. Jadi ini adalah metode yang luar biasa yang telah diajarkan oleh Mahaguru. Ya, kita ingat, asalkan dengan kita sendiri bisa mempercayainya ataupun melatih dengan tekun, maka tentu kita pasti akan bisa melakukan hal tersebut kepada insan lainnya. Kita pasti akan menuntun banyak insan. Ingat, kita harus mengingat makna hidup dari kita, dan kita harus menghormati guru, menghargai dharma, berlatih sungguh-sungguh. Ingat, hidup kita dalam perjalanan kali ini harus bermakna, jangan terbuang sia-sia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Kelas hari ini sudah sampai di sini. Saya akan menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Apabila ada pertanyaan lain, kalian boleh lontarkan, ya. Ya, kita jawab bersama, ya, pertanyaan dari ini. Yang pertama adalah Amitabha mohon tanya, cahaya yang begitu kuat, ya, apakah bisa jadi muncul dari setan ataupun mara, ya? Bagaimana kita bisa membedakannya? Di buku Mahaguru pernah membahas, kita akan khawatir, ya, siapa yang jemput Mahaguru atau Mara, ya.
kita gimana bedakannya? Mahaguru gimana ngajarinya waktu itu pada saat di karya tulis Mahaguru. Nah, Mahaguru mengajarkan kita harus menjapa mantra Mahaguru terus menerus, maka tanpa berhenti ya, kita apabila Mahaguru benar-benar datang menjemput, maka Mahaguru cahaya Mahaguru maka akan semakin kuat ya. Jadi ingat, kita harus baca Om Kurulan Sisityo, Om Kurulan Sisityo Hom ya, maka cahaya Mahaguru akan semakin terang, yang cahaya Mara akan meredup. Terus yang pertanyaan kedua adalah di Singapura itu biasa hanya 5 hari terus sudah dikremasi. Nah, di waktu yang bersamaan di Taiwan Lei Zhangse itu meminta 2 fase untuk membantu supaya Sung Jing doa duka selama 7 hari. Nah, jadi pertanyaannya adalah di Singapura hanya 5 hari udah dikremasi, tetapi di Taiwan Lei Zhangse itu ada 7 hari. Nah, jadi dengan posisi demikian dia sudah dikremasi dan masih terus dibacakan doa oleh fase, apakah masih bermanfaat dan berpahala? Jawabannya adalah tentu. Karena saya katakan lagi, bardo adalah sebuah energi ya. Sebenarnya tidak perlu tunggu sampai kremasi ya. 8 jam kemudian setelah meninggal dia sudah rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Nah, jadi di saat itulah kita menolongnya, membacakan doa. Ya, misalnya dia di Singapura, kita di Taiwan membantunya menyemanyamkan lingpai, itu juga bisa ya. Kita cukup bervisualisasi seperti yang tadi saya ajarkan. Nah, jadi bardo juga pasti bisa menerima berkah pahala yang didoakan di Taiwan tersebut. Nah, tidak peduli dimanapun, di Taiwan lah, di Indonesia lah, ataupun di mana-mana. Pada saat itu upacarika tersebut bisa benar-benar memohon adistana dari Mahaguru dan para Buddha Bodhisattva, dan bisa mengundang bardo tersebut ya. Karena kita kan apa sih, ada pasang limpai, ada mempersainkan limpai. Maka bardo tersebut pasti pun akan melesat datang dan menerima berkah pahala ataupun doa yang telah dilakukan oleh tim doa tersebut di negara lain ya, misalnya di Taiwan ataupun di Indonesia. Jawabannya pasti berguna. Oleh karena itu, mengapa upacarika sangat penting? Suatu kali di Malaysia banyak sekali memandu upacarika tim doa duka ya. Mengapa begitu banyak mereka pandu ataupun mereka bimbing ya, supaya bisa memiliki kekuatan untuk kekuatan pikiran, kekuatan mantra ya, kekuatan dharma untuk bisa mengundang bardo ataupun menuntun bardo 在我们平常修法的一个观修当中，能够利益到往生者。而7749天我们的白事诵经、白事助念，我希望所有的道场都能够做这样的服务，因为我们临终关怀呢是非常容易深入民间，得到社会的认同。但是 Nah, sebab oleh karena itu mengapa saya sangat memotivasi kepada Chen Focong ya, ataupun tim doa duka Chen Focong untuk bisa memperbagus doa ya di luar sana ya, karena kita tahu bahwa dengan upaya membacakan doa di luar ya, menuntun insan yang meninggal, itu sebuah cara untuk menarik perhatian dari insan luar ya, agar mereka bisa percaya dengan Chen Focong dan bisa bersalaman dengan Chen Focong. Jadi ini adalah salah satu caranya. Jadi tentu kita tidak hanya memperhatikan penampilan luar, tetapi kita juga harus memperhatikan isinya ataupun innernya, di mana kita juga harus memiliki kekuatan dan memiliki pengetahuan yang cukup jelas untuk doa duka ini. Jadi kita tahu bahwa segala jenis sadaka itu merupakan halangan yang besar.
kita harus apabila kita bisa melewati halangan ini ya, kita bisa masuk ke tahap berikutnya ya, kita bisa menuntun insan luas. 我们问的问题哈，这样我回答应该您会明白。问题三，baik, yang ketiga, 用后的往生被应该如何处理？可以洗干净放着或买新的，通常是这样。 jadi selimut darani yang dipakai itu bagaimana diatasinya yang udah dipakai ya. Jadi pada saat kita akan menggunakan selimut darani pada saat 8 jam mulia, dan kemudian pada saat itu setelah 8 jam mulia, maka mendiang akan tubuhnya akan dimasukkan ke peti es, dan kemudian akan masuk ke dalam peti es ya. Setelah itu dikeluarkan, akan mandi dan lain-lain. Nah, jadi selimut darah ini pasti akan basah ya. Jadi pada saat masuk ke peti kayu itu pasti akan digantikan selimut darani yang baru ya. Nah, jadi yang lama itu bagaimana ya, dibakar aja. Nah, jadi yang pas masukkan ke dalam peti kayu itu adalah yang baru. Jadi ini metode di di Taiwan ya, seperti demikian. 光明的能量就一直不断的在加持着他的灵视，加持了他的灵视。这是第三个问题。第四个问题，如果往生者生前有学佛学知识，认为往生后火化了， apabila 如果往生者还没有成就，是不是会很难处理？ mendiang ini dia ada belajar Buddha Dharma, mungkin pada saat kremasi dia setelah kremasi dia ditaburkan ke samudra, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi apabila si almarhum ini belum mencapai keberhasilan dalam kehidupan masa hidupnya, apakah susah diseberangkan ya? Nah, jadi jawabannya itu belum tentu. Nah, jadi ini tergantung dengan keinginan dari mendiang. Jadi kalau misalnya si mendiang ini pengennya gimana, ya kita ikutin saja pengennya gimana. Tapi kalau misalnya dia tidak pengen, misalnya sekarang kan lagi ngehit namanya tanam di pohon ya, abu kremasinya ditaburkan di taman ataupun ditaburkan ke laut. Nah, mungkin kalian merasa ini keren lagi beken gitu kan. Tapi kalau misalnya si mendiang ini tidak pengen, ya kita jangan paksa kayak gitu. Kita harus dengarkan sebelum si beliau meninggal, harus dengarkan keinginannya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, ya kita sebaiknya jangan memaksa ataupun jangan melakukan prosesi kremasi yang ataupun yang aneh lah kayak gitu. Apabila dia ada surat wasiat itu lebih baik. Apabila dia menuliskan di surat wasiat, dia mengatakan saya pengen ditaburkan di laut, maka tidak peduli dia sudah mencapai keberhasilan atau tidak, maka dia pasti tidak akan dendam karena itu adalah keinginan diri dia sendiri. Maka dia pasti tetap akan terlahir ke alam Buddha. Namun apabila tidak ada surat wasiat, sebaiknya jangan. Ya kalau misalnya mungkin kalau misalnya dia tidak ada surat wasiat terus kalian menaburkan di laut, mungkin dia akan susah diseberangkan karena dia akan ingat, karena dia tidak pengen begitu gitu loh. Terus yang kelima, liontin ataupun hata yang sering dia pakai biasanya, apakah boleh sekalian dikremasi? Boleh, tapi sebaiknya jangan dipakai di badan karena itu bisa menempel ke badannya, karena itu kan plastik nih, hata kan kain. Nah, jadi dan kalau liontin itu kan ada yang dari plastik kan, itu sebaiknya simpan di samping tapi dimasukkan ke dalam peti cuman jangan disimpan di badannya karena takut bisa kena ke tulangnya, jadi nanti hasilnya jadi nggak bagus untuk pembakarannya. 有感受呢？
好，我们今天课程就到这里，谢谢大家。Om Mani Padme Hum。Baik, terima kasih kepada semuanya. Om Mani Padme Hum. 可以回答一些问题吗？可以的，没问题。如果时间够的话。还有同门的疑问。好的。我们来看一 Baik, 下。kita masih jawab beberapa pertanyaan. 我不知道是师姐还是师兄，他提了好多个问题。哦。问题一个人贪嗔痴慢疑很重，往生的时候是不是就可以知道他去哪一道了？ Nah, jadi ada satu pertanyaan, gimana apabila seorang ini dia memilih dia dosa loba mohanya itu sangat berat ya. Apakah dia masih bisa, apakah dia akan terlahir ke alam mana? Ya, kalau misalnya dia memiliki dosa loba moha yang berat. Nah, jadi kita kembali lagi ke botol ya. Nah, jadi botolnya itu isinya adalah ada dosa, loba, dan moha. Mungkin penuh dengan kerikil-kerikil tersebut. Apakah ada diisi dengan kebajikan? Nggak usah pikir lagi, itu pasti terjerumus ke alam neraka. Nah, terus dia sangat tamak ya, dia tamak, dia kebencian ya. Biasa yang tamak itu masuk ke setan kelaparan. 有的毛宝贝是流浪狗，有的毛宝贝哈，哇是宝贝的不得了，往生的时候 seperti hewan peliharaan deh. Misalnya ada hewan peliharaan, ada yang kita sayang-sayang banget sampai didewa-dewakan, sampai dimanja-manjakan gitu. Tapi ada juga yang hewan yang berkeliaran di luar sana, sama-sama hewan tetapi terdapat perbedaan disikapi oleh manusia ya. Ada yang disiksa, ada yang disayang-sayang. Nah, jadi di alam hewan juga ternyata dibagi dari berbagai jenis juga gitu loh. Jadi tergantung dengan nidana yang terdapat dari makhluk tersebut gitu loh. Apabila dari dia terlahir sebagai hewan tetapi dia masih memiliki jodoh karma atau jodoh karma yang baik, maka dia mungkin akan menjadi hewan peliharaan yang akan disayang-sayang. 你虽然食色你的欲望很强，但是你又常常做一些布施的功德。我说的是做好事，不是菩提心哦，不是菩提心，这是两个不同。做好事有了一点。misalnya dia terlahir ke alam hewan, tetapi pada saat manusia dia mungkin sering berbuat kebajikan ya. Misalnya berdana gitu ya. Tapi bukan bodhicitta ya, tapi berdana aja misalnya. Mungkin dia akan masuk terjerumus ke alam hewan, tetapi alam hewan mungkin yang sangat baik ya, menjadi hewan peliharaan yang dimanja-manjain oleh orang kaya atau bahkan oleh umat Chen Focong. 我每次看到这个毛宝贝，我就有很多的感想啊。那人道你一定要你一定要守五戒行十善法嘛，你要懂得人称的基础是伦理道德嘛。那我们在人道 jadi kita harus tahu bahwa di dalam alam manusia pasti adanya alam bajik, adanya kebajikan dan keburukan. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang bisa menyeimbangkan semuanya. Jangan kayak seperti yang tadi saya katakan, di dalam botol itu isinya semuanya buruk gitu loh. Nah, jadi kenapa alam asura? Nah, mengapa dia bisa masuk ke alam asura? Ya mungkin dia banyak buat kebajikan, tetapi dia masih punya kemarahan ya, kemarahan, makanya dia bisa terjerumus ke alam asura. Nah, untuk alam dewa juga meskipun alamnya itu sangat bagus, tetapi dia ada waktunya. Setelah waktunya sudah habis ya, dia akan turun lagi ke dunia manusia untuk penyembah lahir. 这个世里面，我们到底种了什么种子？每个人都不同，所以因此在六道 orang itu tidak memiliki karma yang sama ya. 特别要讲我们的这个数劫法轮，因为用这个宇宙的能量，真的我们很恳切的修法，用这个宇宙的能量来净化我们的世。
能够让我们的 Oleh karena itu, mengapa kita harus mempelajari metode penyeberangan paling cepat mencapai 4 mini loka? Sebab dengan adanya kita bisa bervisualisasi kekuatan cahaya dari para Buddha Bodhisattva dan Maha Guru, maka kita akan perlahan-lahan bisa memahami hidup kita di dunia ini itu maknanya itu apa. Ya, percayalah, pasti kita dengan perlahan-lahan dengan menekuni metode-metode tersebut kita akan memikirkan makna hidup kita pada masa sekarang. Oleh karena itu, oleh karena itu seperti orang yang medium ya, dia merasa dia bisa menjadi medium ya, jadi jangan sampai salah. 还不差，还可以啊。但是这个通灵者如果贪嗔痴很重， apabila medium ini memiliki dosa lobahan moha yang berat, nah, dan kamu bisa menilai sendiri bardo apa ataupun roh apa yang bisa menempel dengannya, yang pasti bardo yang tidak bersih. Nah, oleh karena itu kita dengan perlahan-lahan kita pasti akan paham itu semuanya. 习气与往生六道众生的关系。还有他还提了很多问题，由于时间的关系，我就抽一个重点的问哈。第一就是他问与师尊合一就可以唤醒我们的佛性吗？ Karena begitu banyak pertanyaan dari Lin Hua. Nah, jadi apabila dengan bersatu dengan secun, apakah bisa menjadi bisa menyadari ataupun bisa membangunkan Buddhata? Ya, pertanyaan adalah apabila kita bersatu dengan Maha Guru, apa bisa membangunkan Buddhata? Nah, jadi di sini saya menjelaskan lagi, botol yang seperti tadi saya katakan, kita hanya berlatih ya, perlahan-lahan berlatih, kita masukkan Buddhata kita ke dalam botol. Kita butuh waktu untuk melakukannya terus-menerus dan berlatih, dan perlahan-lahan kita tentu pasti bisa manunggal ataupun bersatu dengan Maha Guru. 为什么？因为当我们初定的时候，我们又受到眼耳鼻舌身意作意的影响，我们就不坚固了。但是 karena kita bisa katakan bahwa sedetik waktu itu adalah sedetik Buddha. Dan jadi kita bisa tahu bahwa dalam satu detik kita bisa melahirkan begitu banyak pikiran-pikiran yang lain-lain. Jadi dengan kita bisa mempertahankan pikiran kita dengan fokus dan baik, maka kita bisa memikirkan, bisa menyadari apa itu ketidakakuan, apa itu kebodohan dan lain-lain. Maka perlahan-lahan setelah itu kita pasti akan muncul kebijaksanaan, dan di mana kelak pasti akan bisa manunggal dengan Adinata. 不断的一定要一直在不断的净化着自己，让我们能量场保持在很好的状态啊。这个就是回答。好，谢谢上师。还有一道问题，莲花 masih ada satu pertanyaan lagi. 提问：如果是莲花天佑师兄bertanya, 可能是基督教徒或穆斯林， bagaimana jika almarhum bukan seorang Buddhis, mungkin seorang Kristiani atau seorang Muslim, apakah tetap bisa diseberangkan dan dijemput oleh para Buddha? Dalam alam Bardo, ya, sebaiknya kita akan menggunakan metode penyeberangan dari agama yang dipercayai oleh almarhum tersebut. Ya, karena saya pernah ada contoh ya, saya pernah doa duka ya, dan curah kasih jelang wafat selama 8 jam, dan waktu itu almarhum tersebut
merupakan siswa Chen Fozong yang sangat sejati. 信徒，他不仅是信徒，他还是里面的干部，所以我们知道他对日莲宗的这个信仰是非常。Jadi ada seorang umat itu, anaknya itu adalah umat Chen Fozong yang sangat sejati, tapi papanya itu adalah agama lain. Dan, dia agama Buddha Jepang gitu loh, Buddha Nippon, ya. Jadi pada saat itu saya menuntunnya untuk menjapa Namo Hongrepyo. Ya, jadi dia acaranya menuntunnya menjapa Namo Buddha yang ada di Buddha Jepang itu, sehingga hasilnya akan lebih baik. Nah, makanya ini contoh dari saya, sebaiknya kita harus menuntunnya sesuai dengan kepercayaan tersebut. Tetapi kalau misalnya kita diundang nih sama orang yang di luar agama Chen Fozong, ya mau nggak mau kita visualisasi dengan jelas ya kekuatan cahaya Mahaguru dan Buddha Bodhisattva dan cahaya angkasa yang begitu luas dan luar biasa dan memberkatinya ya dengan cahaya angkasa, cahaya jagat raya. 我们我的亲人在往生的时候已经写信到西雅图求师尊超度了。那我们还不要。Jadi ada yang juga yang menulis surat kepada Secun untuk meminta metode penyeberangan. Apakah masih perlu tulis surat? Masih perlu untuk membantunya doa duka selama 49 hari? Ya, saya jawab perlu. Memang Secun sudah menjemputnya ke Buddha Loka. Tetapi kita tetap harus melakukan ritual doa duka dan melakukan pelimpahan jasa kepada almarhum. 就自然感觉到喜乐，自然念佛、念法、念僧，是吗？师尊开示过，所以你接引到那里很喜乐，念佛、念法、念僧。但别忘了，我们还可以层层提升，从凡圣同居土到方便有余。dengan Mahaguru telah menjemput ke Mahapatminiloka, tetapi dengan kita tetap membacakan doa kepada si almarhum, maka dia akan tetap menerima berkah pahala yang kita doakan dan bahkan bisa membantu peningkatannya di Mahapatminiloka, bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. 那么由于时间的关系，我们的释疑解惑环节就到此为止。 Baik, terima kasih kepada Acarya Shi Lian Yue yang telah menjawab pertanyaan. Pertanyaan lainnya akan kita jawab di minggu lalu ya. Nggak apa-apa, nanti akan saya jawab di minggu depan. Karena untuk Bardo Sejati ini saya rasa terlalu luas dan saya kadang juga bingung bagaimana harus saya sampaikan kepada Anda semua. Nggak apa-apa, nanti apabila ada pertanyaan lagi ya untuk masalah pertanyaan tentang tim doa duka dan lain-lain, itu juga boleh tetap ditanyakan. 所以因此呢，我也不晓得，因为我们的课程是开放的，我也不知道在我们的学员当中，在我们的润上的同门或者是在 YouTube 上的同门大家有没有这个实务上的经验？所以我这个课程我把它锁到法教，大家明白。saya juga tahu bahwa kelas Zoom kita ini adalah kelas terbuka, di mana saya juga nggak tahu mungkin setiap orang di sini peserta memiliki pengalaman masing-masing ya secara praktek. Jadi apabila ada pertanyaan tentang praktek ataupun teori, semuanya boleh ditanyakan, itu tidak masalah. Ya, karena saya yakin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Saya juga harap saya bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada acara Shi yang telah berwelas asih untuk membimbing kita. 下节课11月29日 Kelas selanjutnya adalah 29 November ya, di Jumat depan jam 7 malam seperti biasanya. 增佛中网络大学与您相约下堂课，我们不见不散。 Jangan sampai ketinggalan lagi untuk kelas yang luar biasa yang akan tetap dibawakan oleh Acarya Shi Lian Yue
Sangse, kita persilakan kepada Sangse untuk menyampaikan sampai jumpa kepada semuanya. Amitofo, sampai jumpa semuanya. Saya senang dan terima kasih kepada semuanya bisa memberikan saya kesempatan untuk men-sharing setiap Jumat ini. Terima kasih Sangse, terima kasih kepada Icai Jiangshi yang telah membantu menjadi panitia. Terima kasih kepada Lian Fei Sangshi yang telah membawa tim penerjemah Indonesia. Terima kasih kepada Lian Rujiao Shoshu yang telah membawa tim penerjemah Inggris. Terima kasih kepada para panitia dan terima kasih kepada para peserta yang hadir di sini. Terima kasih semuanya. Bye bye. Wan-an, selamat malam semuanya. 感谢林月上师，感谢师傅，啊，感谢上师，阿弥陀佛，谢谢，拜拜，谢谢主持人，感谢梁会上师好，阿弥陀佛，再见，再见，再见，再见，再见，拜拜，谢谢上师，今天的课太精彩了。谢谢李月上师，谢谢大家，拜拜。拜拜，谢谢，谢谢，拜拜，感谢上师，下周见，拜拜，谢谢，谢谢。好，那我要离线了哈，拜拜，下周见，拜拜，下星期见，拜拜，阿弥陀佛。谢谢大家。好，今天我讲的课大家明白吗？